Salam Rahayu, para pecinta budaya Jawa. Kembali bersama dengan kami, Urusan Mojopat, Kawadanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali, karena Urusan Mojopat berkolaborasi dengan Urusan Beksa, Kawadanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman untuk membahas serba-serbi segala hal yang berkaitan dengan Mojopat. Salam Rahayu, Mas Anon. Mugi Mas Anon tansah bergas sumringah. Amin. Yeah. Oke, Mas Anon. Ya. Pada kesempatan yang lalu, Urusan Mojopat sudah banyak membahas tentang Mojopat. Bagaimana sih caranya nembang Mojopat yang baik dan benar, terus kemudian bagaimana caranya mendapatkan titi laras nada. Nah, kebanyakan teman-teman itu susah untuk kalau bedanya slendro dan pelong itu bagaimana. Nah, pada kesempatan ini kita pengen juga berbincang-bincang, ngobrol tentang Mojopat, namun dari sisi yang lain. Nah, kalau Mas Butono Anon Paksono ini kan dari urusan Beksan. Yeah. Nah, apakah juga di sana itu di urusan Beksan ya, juga ada tembang Mojopat yang merupakan bagian dari pertunjukan yang sering dilakukan oleh Mas Anon? Ya, terima kasih. Tentu saja ada, Mas. Jadi keberadaan Mojopat dalam urusan kami, Langen Projo, urusan Beksan itu memang Mojopat ini menjadi salah satu seni tembang yang juga diperkenalkan kepada seluruh Matoyo Pakualaman. Menurut pengalaman saya yang sudah saya alami sendiri juga, keberadaan Mojopat ini bisa konteksnya bisa secara khusus hadir sebagai tembang yang tanpa pengiring. Artinya tidak akan jauh beda dengan yang kemarin sudah dibahas dalam bincang Mojopat sebelumnya. Nah, kalau konteksnya sudah pada sajian tari yang sangat berhubungan erat dengan aspek iringan tari, di mana sebagai karya-karya tari istana khususnya Puro Pakualaman ini yang selalu diiringi dengan gamelan. Nah, di dalam gamelan ini tentunya sesuai dengan definisinya bahwa seni karawitan yang bermedia gamelan ini bisa terdiri dari instrumen gamelan itu sendiri maupun vokal maupun campuran instrumen dan vokal. Sehingga ini dari apa yang menjadi pengertian umum dalam dunia karawitan, dalam hal ini saya meninjaunya dari karawitan secara general ya. Kalau sudah berbicara karawitan, nanti kan ada karawitan mandiri, ada karawitan beksan. Nah, ini saya mau ke sana, tetapi saya lewat jalur karawitan konvensional dulu, karawitan yang begini. Nah, itu di situ juga artinya dari definisi yang sudah menyatakan demikian, artinya tembang apapun wujudnya sebagai produk budaya Jawa. Seperti yang kita kenal, ada sekar ageng, ada sekar tengan, ada sekar alit utawi, wonten sekar Mojopat. Nah, ini kenyataannya memang saya sendiri juga melihat sendiri sejauh pengalaman saya berkecimpung dalam dua bidang ini, karawitan dan beksan ini, memang kehadiran Mojopat ini utamanya kalau dalam sajian beksan yang wujudnya itu ringgit tiang atau wayang orang atau bahkan sendera tari, ini kemunculannya cenderung lebih sering, lebih tampak dibandingkan jenis-jenis tembang yang lain. Nah, manifestasinya bisa sangat banyak. Tembang Mojopat ketika sudah masuk dalam dunia karawitan maupun karawitan dalam berbagai konteks, ini manifestasinya akan macam-macam.
ada yang utuh seperti kita pelajari kemarin. Ya, tapi ada yang loh, ini tidak seperti mocopat. Tetapi ketika kita melihat teksnya, guru lagu, guru wilangan, guru gotronya, nah ini mocopat gambo ini. Tapi wujudnya sudah teriring dengan gongso. Bahkan sudah dilantunkan tidak hanya oleh satu orang kadang-kadang. Satu tembang dandang gulo yang panjang itu, kalau itu menjadi media tutur dialog dalam suatu adegan wayang orang misalnya, ini dibawakan bahkan lebih dari satu karakter. Nah, bisa 2 karakter berdialog tapi frame-nya tembang dandang gulo seperti itu. Nah, ini hanya sebagian kecil saja yang bisa saya ungkapkan, dan masih banyak bukti kehadiran mocopat ini sangat dekat sekali dengan dunia kami. Begitu, Mas. Oke. Untuk selanjutnya, Mas Anon, apakah ada perbedaan nih antara mocopat yang sering kita lakukan, kita tembangkan di urusan mocopat yang kita ajarkan bersama dengan adik-adik? Apakah ada perbedaan ketika tembang mocopat itu kemudian dilakukan atau ditembangkan bersama dengan gongso atau karawitan? Ya, tentu saja kalau hal-hal yang prinsip tentang mocopat itu dari apa yang kemarin kita bahas, yang konteksnya khusus dalam konteks ini sebagai tembang mocopat, tembang Jawa yang disajikan biasanya tanpa iringan ya. Bahkan ada yang dengan sangat tegas menyatakan tanpa ditinting. Jadi nadanya ini diambil dari kamardikan atau kebebasan yang mau nembang. Nah, kalau sudah di dalam karawitan ini sangat saklek, sangat tegas aturannya. Semua tembang yang dilantunkan dalam konteks teriring dengan media gamelan ini larasnya harus pleng. Nah, laras itu kalau nggak pleng tidak sama, jadinya kalau istilah yang populer ya fales. Jadi sangat ketara. Nyekar mocopat tanpa gamelan, tanpa diiringi gamelan, tanpa didinding, dengan nyekar mocopat yang sudah diformat dengan diiringi gamelan. Ini tantangannya berat, Mas, karena memang harus paham laras, selendro, dan pelok. Nah, itu perbedaannya saya rasa hanya di implementasinya saja ya. Prinsip dasarnya sama, tidak ada yang berubah dengan hal-hal yang prinsip dalam mocopat. Nah, saya tambahkan satu hal lagi, ada ruang yang lentur kaitannya dengan sesuatu yang khas dalam mocopat. Jadi mocopat yang kita kalau sudah nyekar mocopat tidak boleh melupakan apa yang kita kenal dengan pedotan atau nafas. Nah, prinsipnya, Mas ya, pedotannya penuh aturan kan begitu. Sebaiknya begitu kan begitu. Kalau dalam gending yang nanti apalagi mocopat ini sudah metamorfosis, bentuknya tidak seperti mocopat lagi, tapi seolah-olah menyatu dengan gending itu pemenggalannya nanti jadi mengalami kelenturan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalamnya. Pemenggalan alur lagu yang ada di dalamnya, lagu gending ya. Nah, apalagi kreativitas senimannya, pangripta gending, pencipta gending, itu kadang-kadang semakin kesini ini kan semakin kreatif, sehingga untuk menciptakan hal-hal yang baru, ini pedotan-pedotan, kalau dalam dunia karawitan kita menyebutnya gatra per gatranya, itu tidak harus pat, bisa saja 3, kemudian sisanya berapa, 1, kemudian kalau 2 lawan 2 atau 6 lawan 2, jadi tidak selalu 4 begitu, itu bisa saja. Jadi begitulah yang saya tahu kalau dalam karawitan pembawaan mocopat ini ya akan begitu. Wah, luar biasa sekali. Ternyata ilmu dari urusan mocopat yang sering kita pelajari, kita tembangkan, kita ajarkan kepada teman-teman, begitu juga dari urusan bekso ini ada kesinambungan. Ada erat sekali. Ya. Untuk selanjutnya, Mas Anon. Nah, untuk
untuk perkembangan nih, apakah ada perkembangan kemudian Mojopat terus berada di Karawitan, terus di zaman yang serba kekinian ini katanya, terus apakah direspon oleh generasi muda menjadi sebuah kreasi-kreasi yang begitu istimewa begitu kalau dari kacamata Mas Anon ketika melihat fenomena budaya di masyarakat? Ya, kalau saya sangat melihat perkembangan atau perubahan atau apalah kita nyebutnya apa ya, modernisasi ya, Mojopat itu. Yang apa wujudnya? Nah, wujudnya begini. Mojopat ini di era sekarang tentu saja ketika kita hanya serta-merta menyajikan Mojopat sebagai sajian tembang mandiri, ini sangat tergantung siapa yang nyekar ya Mas ya. Menarik atau tidak, larasnya bagus atau tidak, suaranya empuk atau tidak, itu kan jadi semuanya tergantung pada pembawaan individu. Nah, untuk bukan menutupi kekurangan, tetapi untuk mengembangkan dan untuk lebih mengenalkan Mojopat ini ke semua kalangan, kita harus mengerti selera masa kini Mas. Sehingga yang saya bisa lihat di luar sana, selain Mojopat ini semakin banyak hadir, tidak hanya sebagai sajian mandiri, sebagai tembang Jawa yang disajikan tanpa iringan, sekarang Mojopat ini semakin banyak dijumpai sudah masuk menjadi satu kesatuan utuh sajian gending, baik itu gending klasik, gending kreasi baru, maupun karawitan yang sifatnya kita bisa katakan kontemporer. Lebih maju lagi kalau kita merambah ke dunia pop, ada beberapa lagu pop karena temanya sama, percintaan, lagunya berbahasa Indonesia, tetapi kemudian diambillah satu bait Mojopat yang kemudian disisipkan pada bagian, mungkin di bagian interlude atau introduksi atau di bagian penutupnya, sehingga akan menjadikan karya itu lebih eksotik karena ada unsur tradisi. Karena yang saya yakini tradisi itu memang, apalagi di era sekarang ya, ditampilkan sedikit, kalau tepat pada porsinya itu gitu loh Mas, bikin karyanya itu hidup. Nah, kalau wujud-wujud lain yang sekarang saya tahu, banyak kreativitas generasi muda yang menghadirkan Mojopat ini dalam format kolaboratif. Bahkan tidak hanya kolaborasi antara tembang Jawa Mojopat dengan karawitan, dengan gamelan, maupun yang digabungkan dengan alat musik modern seperti band etnik dan lain sebagainya. Mereka ternyata sudah lebih jauh lagi. Yang saya lihat di lapangan ini sudah bahkan ada Mojopat yang hanya mempertahankan prinsip dasar guru lagu, guru wilangan, guru gotro, tetapi bahasanya ini sudah mengalami perkembangan. Bahasanya sudah tidak seperti bahasa yang apa yang kita pernah lihat dalam serat-serat kuno aja, tapi ada yang bahasanya itu bahasa percakapan sehari-hari. Ini sudah mulai banyak bahasa percakapan sehari-hari, ada yang bahasa campuran juga ada. Belum lagi ini soal teksnya, pengembangannya. Kalau nano nano itu tembang apa? Nana 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 nana, pocong lah. Itu bisa lahir, bisa diekspresikan oleh teman-teman seniman sekarang, tidak harus dengan suara yang seperti itu. Tidak harus Bapak pocong, tutu watu tutu gunung. Sekarang anak-anak sekarang bisa Bapak pocong, tutu watu tutu gunung, bisa. Yang dipertahankan kadang-kadang hanya dengan memegang prinsip dasar, identitas yang paling bisa diterima dengan mudah. Guru gotro, guru wilangan, guru lagu. Kemudian ada ruang kebebasan, kamardikan mengolah melodinya, sehingga kalau menurut saya, kalau saya pernah membaca buku belajar tembang Mojopat yang Dandang Kula itu bisa macam-macam ya. Ada Dandang Kula Temanten Anyar, lagunya melodinya beda. Dandang Kula Podoseh beda lagi. Saya jamin sekarang makin banyak lagi Mas, karena
seniman-seniman sekarang ini, wah kreativitas mereka itu sangat tinggi, sehingga wah ini variannya akan makin banyak, gitu saya kira. Wah, luar biasa sekali Mas. Ternyata dari bahan yang tembang Mojopahat itu ternyata direspon oleh masyarakat dengan segala bentuk kreativitas, disentuh dengan instrumen yang beragam, tidak hanya gending ya, tapi juga disentuh dengan model-model nada yang berbeda, tidak selintro pelok ternyata. Nah, apa mungkin Mas terus kemudian tembang Mojopahat yang kita kenal berbahasa Jawa itu bisa alih bahasakan menjadi bahasa Indonesia atau ditampilkan dengan bahasa Inggris mungkin? Oh iya. Ataukah itu sebenarnya menyalahi aturan atau tidak ya? Ya ini kalau berbicara tentang alih bahasa sebagai bentuk perkembangan Mojopahat, ini tentu saja bagaimana kita menyikapinya itu sebagai suatu bentuk pengembangan atau ini pengerusakan itu tergantung kebijaksanaan kita masing-masing ya. Tapi tidak mungkin kita memperkenalkan sesuatu hal yang kompleks. Saya bilang kompleks karena tembang Mojopahat ini bukan tembang biasa ya. Ini tetap bukan konsumsi masyarakat yang lalu bisa ditelan dengan sangat mudah gitu loh. Untuk memahami artinya Mas sangat susah, butuh tahapan, kecuali kita orang Jawa yang sudah terlalu akrab dengan dunia sastra Jawa, bahasa kuno-kunonya itu, transaksinya nggak masalah. Nah, kalau dunia sekarang ketika tidak sedikit orang pengen belajar Mojopahat, bahkan tidak hanya orang Jawa, tidak hanya orang Indonesia, secara luas orang luar negeri, orang Jepang, orang Jerman, orang Amerika, orang Cina tertarik. Sangat mungkin akhirnya Mojopahat ini, kecuali hal-hal yang prinsip, ini bisa dikembangkan. Saya rasa alih bahasa ini bukan menjadi hal yang sangat kaku untuk Mojopahat harus Jawa. Saya rasa tidak. Untuk proses pengembangan dan pelestariannya mungkin kita bisa, ya silahkan saja kalau memang ingin berkreasi menciptakan Mojopahat dalam bentuk yang lain, atau mungkin ingin menerjemahkan Bapak Pocong, Dudu Watu, Dudu Gunung alih bahasakan jadi Cino ya kan. Oh, yeah. Bisa saja monggo. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa ketika satu sudah tertarik, kemudian mampu menirukan, kemudian mampu menciptakan meskipun dalam wujud yang beda, jangan khawatir, pasti sari-sari dari Mojopahat itu mestinya sudah dikuasai, sehingga tidak mungkin orang itu akan ngawur Mas. Sehingga monggo saja. Saya pernah menjumpai Mojopahat Dandang Gulo bahasa Jawa yang disepadankan dengan Mojopahat, saya nyebutnya Mojopahat ya karena dulu diciptakannya dalam bahasa Inggris dan Cina, itu guru lagu, guru wilangannya, guru gotronya sama, sehingga Dandang Gulo tapi isinya itu bahasa Cina semua. Itu pernah saya melihat dibuat dalam 2 foto dan dilantunkan yang Mojopahat berbahasa Jawa diiringi musik Cina, kemudian yang Mojopahat berbahasa Cina dan Inggris ini dilantunkan dalam laras pelok diiringi gamelan. Bagi yang tidak tahu, ini karya apa? Ini karya baru ya? Padahal tidak, ini hanya mengalih bahasakan. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan agar Mojopahat ini tidak dipandang sebagai barang biasa, tapi barang yang luar biasa yang memikat generasi muda masa kini, sehingga mereka dengan ruang kebebasan yang mereka punyai, nah kan bahasa Jawanya ngerembakake, akan menyuburkan Mojopahat bisa dikenal dalam wujud yang sangat banyak variannya, itu kan sangat menarik ya. Gitu Mas. Jadi saya rasa alih bahasa sangat mungkin.
Ya, mantap sekali, luar biasa. Wah, diskusi Mocopat pada kesempatan kali ini kolaborasi urusan Mocopat dengan urusan bekso Kawedenen Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman. Semoga menambah kawruh ilmu teman-teman para pecinta budaya Jawa dan lestari budayaku. Salam Rahayu.